Samahati Lase, Ketua BKM Masjid Buri Hulu Pandan. Pak, oh ini aku. Ya. Juga Bapak Pendeta Dian Wali, Kabupaten Kapten dan Sibolga ini. Jadi pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat. Tadi kami harus ada pertemuan juga yang harus kami hadiri. Yang kedua, kami berterima kasih kepada yang sudah datang, yang mengadakan sosialisasi untuk kita masyarakat di Tapanuli Tengah dan di Sibolga. Karena saya kesana aja lah ya, terlalu jauh saya lihat. Karena sekarang seperti kita tahu BUMN kita ini sedang kita transformasi. Jadi kami di Komisi 6 itu DPR RI punya mitra kerja Kementerian BUMN dan juga BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi memang sebagian besar berurusan dengan para pelaku usaha, baik usaha yang besar maupun usaha yang kecil. Tapi kami di Komisi 6 selalu mendorong bagaimana agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Republik Indonesia ini mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini menyerap angkatan kerja itu mencapai hampir 90% dari seluruh angkatan kerja kita. Jadi kalau kita mau fokus membuat ekonomi kita ini memberikan sebanyak-banyaknya dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu, karena itulah termasuk kami mendorong Kementerian BUMN dan BUMN juga untuk bisa berkontribusi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satunya adalah yang sejak tahun lalu kita sudah setujui di Komisi 6 DPR RI itu, kita membentuk satu holding. Jadi holding ini semacam rumah besar untuk bisa memberikan fasilitas pembiayaan, right issue, menjual saham. Dan hasilnya BRI itu bisa mendapat 87 triliun. Itu kalau ditaruh di rumah, berapa rumah itu ya? 87 triliun ada di BRI. Kenapa ini kita lakukan? Supaya BRI memiliki modal yang cukup untuk bisa melakukan tugas, melakukan fasilitas pembiayaan dan dukungan untuk Bapak sekalian. Karena kalau dia hanya BRI sendiri atau Pegadaian sendiri atau PNM sendiri, itu pasti tidak akan kuat. Jadi harus dia digabungkan dan kemudian menarik modal yang baru. Nah, itu sudah selesai kita laksanakan. Sekarang tinggal kami di DPR harus melakukan pengawasan apakah betul holding ultramikro ini sudah meningkatkan dukungannya kepada kita semua. Sebagai contoh, PNM ya, menjual. PNM angkat tangan dulu sekalian saya lihat yang sudah pernah sama PNM. Tidak. Hah? Istri kan? Ya. Ibu. Ya. Nah, ini targetnya untuk tahun ini 14 juta nasabah. 14 juta nasabah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang punya usaha khususnya ibu memerlukan dukungan permodalan tapi tidak punya jaminan, kalau minta kreditnya harus ada jaminan.
Kalau tidak punya jaminan, itu bisa ke PNM. Kalau segan menghubungi PNM, bisa menghubungi tim saya yang ada di Kabupaten Tengah ini, karena Pak Komando. Nah, ini coba dulu, supaya kenal. Ya, jadi supaya bisa nanti dibantu. Selain itu juga, BRI juga sudah membuat berbagai produk untuk dokumen keuangan. Ada kur super mikro masih ada Pak ya? Kur super mikro, ada kur mikro, yang baru itu apa namanya Pak? Yang untuk Bank Raya ya namanya. Bank Raya juga sudah ada. Kenapa ini semua harus kita buat? Karena negara kita ini tidak bisa maju kalau tidak banyak tercipta pelaku usaha. Jadi harus banyak tercipta pelaku usaha. Dan kita sekarang zaman sudah berubah Bapak Ibu. Kalau dulu kita mungkin bangga kalau anak kita jadi pegawai. Betul nggak? Dulu impian dari orang tua kan anaknya jadi karyawan. Zaman sudah berubah. Kalau kita ini anak kita maju, dorong dia untuk bisa menciptakan usaha apapun itu. Jangan anggap enteng usaha sekarang ini. Dia bikin video YouTube pun jadi uang. Asal dia kreatif. Ya, membuat, kemarin saya ketemu di Kota Pinang, bisa membuat sabun jadi uang. Sudah tersebar dia produknya di 3 kabupaten, di Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Induk, Labuan Batu Utara. Jadi justru sekarang dia punya karyawan. Nah, jadi sekarang zaman sudah berubah. Kalau ekonomi kita mau maju, harus tercipta banyak pelaku usaha. Nah, karena itulah kami di Komisi 6 dan Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengharapkan dan menugaskan holding ultramikro ini untuk menciptakan sebanyak-banyaknya pelaku usaha di kita ini, termasuk kita PNM. Nah, ini saya dari PNM nggak hadir ya. Udah berapa Bapak tahu masalah PNM sini? Ada berapa? Di Kapten Sepulga? Hah? Oh, nanti harus dicek itu. Harus dicek. Sudah berapa tercipta? Setahu saya, menurut laporan, kalau se-Indonesia target 14 juta itu sudah mereka capai di angka 9 juta. Jadi bagaimana 3 juta lagi, 3 atau 4 juta lagi nanti itu harus juga sebanyak-banyaknya ada di Kapten dan Sepulga ini. Agar uang yang jangan semuanya itu justru hanya ada di Pulau Jawa. Kita harus memberikan keseimbangan. Saya kemarin memberi tugas kepada Kapten atau Sepulga? Kapten dan Sepulga. Kurang lah itu ya? Berapa penduduk Kapten ini? 300.000. Penduduk Kapten ini? 250.000. Berarti hanya baru sekitar 10%. Nah, jadi ini nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, holding BUMN itu gunanya seperti itu karena gunanya 400 sekian. Tadinya 600, sekarang 400. Bagaimana cara kita mengawasi 400 BUMN? Kan tidak mungkin. Jadi itu harus dikelompokkan berdasarkan usaha. Satu perusahaan itu punya paling sedikit 5 direktur dan 5 komisaris, berarti 10 kali 400, 4.000. Nah, jadi kalau kita sudah kelompok-kelompokkan dia lebih efisien. Contoh di holding ultramikro ini, Pegadaian dan PNM dibuat namanya co-location di satu lokasi. Nah, BRI yang sudah duluan punya banyak kantor, sekarang juga ikut melayani kalau nasabah ingin mendapatkan itu Pak ya. Nah, Senyum namanya, Sentra Pelayanan Ultramikro. Dia juga melayani nasabah kalau ingin mendapatkan pembiayaan dari PNM atau kalau Bapak Ibu misalnya tiba-tiba datang
order, ya harus bayar dalam waktu cepat, tapi punya katakanlah aset yang bisa digadaikan, ada jam atau apa bisa digadaikan dulu, baru nanti diambil lagi. Jadi tidak perlu lagi terlalu susah untuk mendapatkan pembiayaan. Nah itu yang kita inginkan. Karena kalau dibuat persyaratan untuk UMKM itu seperti dengan persyaratan perusahaan-perusahaan yang menengah maupun apalagi yang besar, maka sulit, susah untuk kita bisa mendapatkan pembiayaan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya pikir yang penting untuk kita ketahui, ya kita gembira melihat sekarang BUMN kita sudah semakin baik. Ya sekarang kalau kita lihat kinerja BUMN kita sudah menghasilkan laba sekitar, kalau saya tidak salah 50-an triliun. Padahal ini masanya masa sulit. Nah, jadi kita harapkan di tahun 2023 yang akan datang BUMN bisa berkontribusi kepada negara mungkin di sekitar angka 60-an triliun. Nah itu udah lumayan itu untuk bisa membantu keuangan negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita terima kasih kepada BUMN yang sudah memberikan sosialisasi ini, dan saya berharap agar Sibolga Kapten ini mendapatkan perhatian secara khusus, khususnya di holding Ultramikro ini, supaya bisa kita mendapatkan sebanyak-banyaknya fasilitas pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, ya yang kecil-kecil. Apa nih usaha mikro? Tadi sudah diterangkan di usaha mikro. Sudah ya? Sudah. Usaha mikro itu yang modalnya mungkin hanya sekitar berapa? 1 miliar. Kalau memang kita masih memerlukan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Martin Mandoro telah menyampaikan sambutannya mengenai holding BUMN Ultramikro. Kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, kalau di praktek ini mayoritas nelayan, kalau agraria ini sedikit. Dan praktik semuanya itu bukan negara-negara bukan yang lain. Saya nggak tahu berapa tingkat per kapita. Kan cuma di bawah 100 bisnis. Secara lain yang mesti dengan ini. Artinya jauh lebih baik. Nah, persoalannya adalah begini. Tadi kan Pak Martin mengatakan bahwa holding BUMN bisa menciptakan pebisnis lah itu. Secara khususnya pemberi modalnya sebenarnya. Ya, artinya bukan bisnisnya yang dikerjakan tapi modalnya, kan begitu. Bisnisnya juga. Tadi belum sampaikan. Bantai terima kasih itu saya tanya itu. Ternyata itu. Berarti ada pendampingan tadi ya. Nah, jadi begini, saya berharap ini supaya kalau tidak bisa sia-sia dengan dari UPI. Jadi menciptakan ini tadi Bapak Ekonomi ini kan bagian menciptakan satu bisnis. Nah bagaimana? Kita sendiri pun kurang tahu ini. Karena yang saya tahu, selama yang saya tahu bahkan ya, itu modal itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki usaha, ya kan? Sementara yang lain banyak tidak tahu apa berusaha, kan begitu? Nggak tahu mau usaha apa. Ya, saya pikir kalau masyarakat ini mau usaha, maka betul-betul sosial itu pun nggak perlu dari diberikan, kan begitu? Karena sudah menjadi satu usaha. Nah, bagaimana saya sampaikan tadi, kira-kira
dikatakan ada dari konsultan yang disampaikan itu. Saya kira usaha-usaha apa ya yang punya nilai-nilai jual di KPK ini. Tapi kita tahu banyak orang usaha baru akhirnya di KPK ini. Kami tidak tahu mengerjakan apa. Jadi saya berharap BUMN yang ada di KPK ini dari mulai BRI, PNN sampai PGRI itu dan lain sebagainya terjadi koordinasi dengan pihak-pihak yang lain. Sehingga yang tadinya tidak tahu berbisnis bisa menjadi pelaku usaha. Nah, yang selama ini kan pelaku usaha yang dibuat yang lain hanya. Untuk penanya berikutnya kita kasih 2 orang ya. Ada lagi Bapak Ibu? Karena saya sudah banyak menciptakan ini. Mesin jahit. Jadi kalau ibu di gereja Bapak katakanlah, apa kira-kira yang cocok mereka usahakan supaya kemudian disambungkan dengan permodalan nasional. Udah, kita balik lagi dulu ke Bapak. Apa? Kemarin ibu-ibu di Bali G, mereka buat jamu. Ya. KBP Gubernur. Sekarang apa yang cocok? Ibu-ibu di tempat Bapak apa gereja? Ya. Hah? Oh, GSDA. Atau usaha satu ini. Itu Pak. Sekalian kita kasih contoh kasus untuk Bapak dulu. Pilot project istilahnya. Iya. Pilot project. Pak, nanti siap pulang dari sini, kumpulkan rembuk, ya Pak Banjarnahon, sama kaum ibu di GSDA, rembuk, kan pasti ada hari latihan paduan suaranya kan? Hari apa itu Pak? Hari apa kaum ibunya? Hah? Hari Jumat. Nah pas hari Jumat coba tuh tanya dulu ibu-ibu mau usaha apa? Apa yang cocok? Bikin kerupuk atau apa? Nanti kontak Pak Tumanggor. Tepuk tangan dong. Baru nanti kita sambungkan ke kawan-kawan di Putra Mikro. Oke, sip? Oke. Makin sering-seringlah berkunjung ke Klaten, paling tidak membuat kami juga semakin termotivasi supaya Tapanuli Tengah dan semoga juga masyarakatnya bisa hidupnya lebih sejahtera. Jadi gereja ini betul sekali. Saya tidak usah sebut nama gerejanya, tapi gereja besar. Waktu itu saya menindaklanjuti hasil pertemuan. Lalu kemudian apa yang harus kita dukung di gereja kita ini? Yang keluar dukungan perbaikan atap, ya oke. Tapi maksud saya, apa yang bisa ya warga gereja atau warga muslim, warga jemaahnya diberdayakan melalui lembaga agama itu. Jangan kok ketemu kita hanya urusan gereja. Boleh, bukan saya bilang itu tidak boleh. Atau urusan sama kita perbaikan pada musola, tapi kemudian orangnya ini gimana itu maksud saya? Itu Bapak tadi berpikir itu saya merinding juga Pak. Kalau
lembaga-lembaga keagamaan punya pemikiran seperti Bapak. Jadi itu udah bagus Pak. Apa nanti yang kemudian bisa kita berdayakan warga kita. Nah kalau Bapak bilang gereja atau masjid atau apa, biasanya kan punya tanah itu jelas. Saya ini warga HKBP. Cobalah Bapak lihat, betapa luasnya itu tanah-tanahnya kan. Saya bilang, kenapa ini tidak kita bikin kebun kopi atau jagung yang dikelola oleh jemaat menghasilkan keuntungan. Kebetulan di BUMN punya program makmur Pak, betul nggak? Program makmur di BUMN itu di holding pupuk, ini holding lain, namanya holding. Dia itu bisa membantu dari hulu ke hilir lagi, seperti Pak Pendar itu. Dari mulai pembibitan sampai panen. Off-taker punya yang membeli. Jadi yang diperlukan oleh warga gereja itu hanya atau warga jemaat hanya menanam, mengurus secara baik supaya panennya bagus. Kenapa tidak seperti itu? Jadi lebih berguna menurut saya untuk warga jemaat. Jadi jangan kemudian ya tadi seperti Bapak bilang betul bahwa lembaga keagamaan itu membina kerohanian. Tapi bagaimana rohani sehat kalau jasmaninya sakit Pak? Anda paham nih. Bagaimana kita bisa benar memuji yang maha kuasa itu baru kita? Ya kan? Nah jadi kalau bisa seperti ini kita create, baik itu di komunitas muslim, di komunitas Nasrani, apapun itu akan sangat bagus. Karena sebenarnya lembaga keagamaan ini yang setiap kita ini kan semua Indonesia ini religius, benar Pak ya? Apapun agamanya kan pasti tiap Jumat kita masjid, pasti tiap minggu ke gereja. Nah kalau ada gagasan-gagasan seperti ini itu akan sangat bagus. Nah itu Pak, jadi saya senang tadi bahwa pendeta mengatakan itu supaya pikiran-pikiran seperti ini itu bisa di kalangan pimpinan-pimpinan kita itu lebih kuat. Jadi apapun nanti idenya Pak, kalau Bapak sudah ngobrol-ngobrol dengan jemaat, nanti biar ngobrol-ngobrol dengan Pak Tumangkot, nanti kita cari jalannya. Apakah melalui kawan-kawan di sini atau mungkin program BUMN di yang lain. Tapi BUMN itu punya banyak sekali program untuk pemberdayaan pelaku usaha. Terlebih pelaku usaha mikro dan kecil, banyak sekali. Dan ini harus kita manfaatkan betul-betul. Jangan kita kalah sama orang-orang Indonesia ya yang di Pulau Jawa sana aja. Akhirnya nanti kita tidak banyak. Itu yang selalu saya tuh kadang-kadang tanya nih kalau tim saya, kalau saya suka agak sedikit marah-marah sama mereka, kalau kita lambat mengambil ya duluan orang. Ya kita lama mikir lagi. Minggu depan bagaimana? Kami masih berembuk Pak. Masih berembuk Pak ya kita masih berembuk terus. Ada mau kita dulu dukung apa itu? Kalau saya nggak salah, tadi kopi apa ini? Kak, yang waktu itu 2 bulan Pak berembuk. Gimana caranya ini? Berbulan-bulan, 2 bulan berembuk tidak ada hasil. Kan sayang sekali. Jadi itu Pak, jadi saya senang kalau tadi dapat feedback seperti itu. Ayo, jadi kalau Bapak tadi katakan hari Jumat, kita tunggu kabar Bapak hari Jumat. Seperti apa? Mudah-mudahan Pak, dengan Bapak melakukan itu, ibu-ibu itu pun jadi ada kesibukannya Pak, menghasilkan bagi keluarga. Daripada tiap sore telepon suaminya. Sekarang ekonomi pun lagi susah. Suaminya pun misalnya dia lagi stres. Tiap sore sudah telepon istrinya. Tambah stres dia berantem rumah tangga, repot Pak. Jadi lebih bagus ibu-ibunya juga punya
kewajiban. Dan biasanya ibu-ibu ini lebih serius Pak Pendeta, lebih serius, lebih kreatif daripada bapak-bapak. Bapak-bapak kadang ada uangnya sedikit dia minum tua. Ibu-ibu kan jarang kuliah, jarang ambil tua. Nah jadi itu saya, kita berdayakan kelompok-kelompok kita ini. Oke Pak Pendeta, makasih Pak. Oke, terima kasih kakak Martin Mandoro. Terima kasih. Karena dari tadi saya bagikan sama bapak-bapak. Sekarang giliran ibu-ibu dulu. Karena ibu-ibu yang selalu mengelola keuangan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Martin atau yang semuanya lah, begitu yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu. Baru kali ini saya mengenal wajahnya Pak Martin. Memang sih selama ini bisa kita lihat cuma di poster-poster aja gitu ya. Ketemu langsung, ternyata orangnya begitu ganteng. Asik. Ya. Asik. Pak, atas ya. Dan saya memang saya bukan pendeta ya Pak, tetapi saya adalah bawahan pendeta di gereja GC. Saya juga ingin membangun ibu-ibu yang ada di gereja kami, karena mayoritas di gereja kami semua petani Pak. Ya. Ibu nama siapa Ibu? Nama saya Sormaide Sitompul. Yang saya katakan di sini saya ingin mengembangkan ibu-ibu yang ada di gereja kami Pak ya. Saya mau mengajari mereka berbisnis karena saya memang orangnya berbisnis. Ya biarpun sudah setua ini saya tidak lelah untuk berkarya. Maksud saya di sini memang saya berbisnis kecil-kecilan sih Pak. Cuman saya ingin mengembangkan ibu-ibu yang ada di gereja kami. Nanti seperti Bapak bilang, ditunggu ya kan begitu. Karena saya sudah beli di sini wajahnya Pak Tumanggor. Nanti saya kan bisa koordinasi dengan Pak Tumanggor. Bagaimana nanti caranya akan saya berkudu nanti hari Minggu. Apa yang seharusnya kami buat nanti kelompok ibu-ibu dari gereja GC, dari gereja kami ya Pak ya. Nah jadi karena kadang-kadang ibu-ibu ini banyak waktunya terbuang gosip di sana sini gosip, padahal gosip itu tidak menguntungkan satu apapun. Asik. Nah, jadi saya benci dengan ibu-ibu yang tukang gosip ya. Sama video call biasa Bu ya. Saya ingin merubah Pak, maksud saya ingin merubah ibu-ibu ini supaya menjadi ibu-ibu yang kreatif, gitu ya. Nah, jadi inilah permintaan saya atau permohonan saya Pak. Nanti hari Minggu kami akan berebut dulu ibu-ibu yang ada di gereja kami. Apa yang seharusnya kami buat, gitu ya Pak ya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih Bu Guru Kumpul ya. Agar kaum ibu ini bisa lebih produktif. Karena Bu, kalau kita lihat dari komposisi pelaku usaha, ya, biasanya kalau dia yang ibu-ibu itu potensi keberhasilannya satu lebih tinggi. Ini statistik loh, coba ya. Yang untuk pelaku usaha kecil. Kedua, dia biasanya kembalikan utang atau kembalikan modal, kembalikan pinjaman lebih konsisten di bawah utama. Nah, jadi mungkin karena biasa mengatur keuangan keluarga, maka dia tahu juga bagaimana mengatur keuangan usaha. Nah, karena itu yang ibu bilang tadi betul, bagaimana ibu ini bisa lebih produktif. Nah, sekalian saya mengutarakan kepada semua santapan siap. masyarakat yang ada di Lapangan Tengah dan Kita bilang aja lah santapan siap. saya rasa Setelah ini. saya sekarang sudah tahun ketiga bagi anggota DPR RI. Saya seperti janji saya pada waktu kampanye dulu, saya bilang saya tidak punya apa-apa, tetapi saya berjanji menjadi anggota DPR yang mau selalu turun, mendengar dan bekerja untuk masyarakat. Hanya itu janji saya.
yang membuat kemudian Bapak Ibu mendukung saya dan saya sekarang ada di DPR. Dan saya ingin konsisten melaksanakan janji ini. Dan kalau Bapak Ibu doakan saya tetap sehat, saya jika Tuhan mengizinkan akan terus menjalankan ini. Apapun yang terjadi, saya akan tetap turun, mendengar dan bekerja untuk Bapak Ibu sekalian. Hidup Bakti! Hanya itu yang bisa saya katakan. Jadi Ibu tetap semangat ya Ibu ya. Pemerintah semua tetap semangat. Ya kalau ada suara-suara sekarang ini kan sosial media macam-macam. Inilah itu. Udah. Kita nggak usah pusingkan Facebook dan segala macam. Kita pokoknya kerja. Kita kerja untuk Bapak Ibu sekalian. Itu aja. Itu ya. Ya, terima kasih atas saya. Panglima. Kakak Mahfud Lalu. Bagaimana Ibu Bangul? Puas? Oras, Pak. Jadi untuk mengingat waktu kita kami pencerahan, memberi kami semangat motivasi yang bekerja sama dengan BUMN untuk mensosialisasikan program holding BUMN. Kami bersyukur kiranya pertemuan ini menjadi pertemuan yang memberi semangat pertemuan. Ini hak diulang. Mepet lah. Makasih Pak, terima kasih Pak. Dibilang terima kasihnya. Terima kasih. Ya, jangan dalam hati. Ya. Oke. Nanti naik ini 1 juta penonton. Jadi untuk acara selanjutnya setelah penyerahan